Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin menu 3 serangkai. Kita akan bikin tumis kangkung, kemudian kita akan bikin tahu goreng sreng, dan ini yang istimewa banget, kita akan bikin sambal mentah. Nanti kita akan pakai pete dan juga kemangi. Nanti sambal mentahnya akan kita siram pakai minyak panas. Pertama-tama untuk lauk pertama kita akan bikin tumis kangkungnya terlebih dahulu ya. Kita siapkan wajan, kemudian kita beri sedikit minyak. Untuk memasaknya di sini aku menggunakan wajan atau wok pan. Ini aku pakai dari mereknya Revan ya. Selain ada wok pan, di sini juga aku punya pancinya. Ini juga cantik banget, ada tutup kacanya. Selain ada wok pan dan ada panci, di sini juga aku punya fry pan-nya. Ini selain anti lengket, di sini juga tampilannya cantik banget, warnanya nanti macam-macam banget. Nanti kalau Flavis mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, ini untuk resep pertama kali kita akan tumis kangkung. Bumbunya di sini ada bawang putih, bawang merah, kemudian cabai rawit kalau mau pedas. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, boleh pakai cabai besar, terus bijinya dibuang. Ini akan kita tumis sampai nanti harum dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan seperti ini. Setelah itu kita masukkan kangkungnya. Ini kangkungnya sudah dicuci bersih banget ya. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti bumbunya tercampur rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian saus tiram sebanyak 1 sendok teh. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk dan kita akan tambahkan lagi air sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan tumis lagi. Masak kangkung itu nggak usah lama-lama, cuman sreng gitu aja udah mateng, supaya nanti warnanya tetap cantik pada saat disajikan dan rasanya masih krius-krius. Nah, seperti ini aja, ini udah mateng, warnanya masih cantik banget, ini rasanya enak banget. Ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian setelah ini kita akan bikin lauk lainnya. Di sini kita akan goreng tahunya terlebih dahulu, karena di sini aku pakai tahunya tahu Bandung. Jadi rasanya itu udah enak. Jadi udah nggak perlu pakaiin garam ataupun bumbu lainnya. Nah, ini akan kita goreng. Jangan lupa kita balik-balik sampai nanti matangnya merata dan warnanya juga sudah cantik kayak gini. Ini tahu gorengnya sudah mateng, tahu goreng Bandung ya kalau aku bilangnya. Ini kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin menu yang menurut aku istimewa banget. Kita akan bikin sambal jelantah kalau di tempatnya Fluffy Kasih ngomongnya. Di sini kita siapkan cabai rawit, kemudian di sini ada bawang putih. Fluffy juga bisa pakai cabai rawit hijau untuk tambahannya, nggak masalah, jadi nggak harus merah semuanya. Kemudian kita akan ulek. Kalau misalnya sudah hampir halus, di sini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya aja, penyedap rasa secukupnya, gula pasir sedikit aja. Kemudian di sini kita akan siram dengan minyak panas tadi bekas goreng tahunya. Jadi minyaknya harus bener-bener panas banget supaya nanti sambalnya itu gurih banget rasanya. Kemudian kalau minyaknya sudah masuk, kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan petenya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah ini kita akan maem dengan lalapan. Di sini aku pakai kemangi. Flavis juga bisa pakai lalapan lainnya, misalnya timun, selada, ataupun lalapan sesuai dengan seleranya Flavis. Ini sambal jelantah kita udah jadi. Kemudian tadi lauk lainnya di sini ada tumis kangkung dan tahu goreng srengnya juga sudah jadi. Tinggal siapin nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin tumis pare yang enak banget. Ini nanti kita akan masak pakai udang rebon dan juga kita akan tambahkan
kecambah atau toge dele. Selain ada tumis pare, nanti kita juga akan bikin mendoan tahu ya. Biasanya kan kita suka makan mendoan tempe, hari ini kita mau bikin mendoan tahu. Nah, resep pertama kita akan bikin tumis parenya terlebih dahulu ya. Ini parenya sudah dicuci bersih, kemudian kita belah dan kita akan buang bijinya. Setelah dibuang bijinya, kita akan potong tipis-tipis banget parenya. Kemudian setelah kita potong tipis-tipis, kita akan taruh dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan tambahkan garam. Nah, ini akan kita remet. Nah, ini fungsinya supaya nanti parenya nggak terlalu pahit. Kalau misalnya Flavis lebih suka makan pare ada pahitnya, step ini boleh di skip ya. Kemudian setelah kita remet, kita akan cuci lagi dengan air supaya asinnya hilang. Kemudian kita akan tiriskan. Setelah ini kita akan siap memasaknya. Kita langsung siapkan wajan ya, dan juga minyak goreng. Di sini untuk minyak gorengnya aku pakai minyak goreng ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan, tetap bening banget. Untuk Flavis yang mau mencoba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000. Bisa masukkan kode voucher Flavi ya. Nanti akan dapat banyak cashback loh. Nah, setelah minyaknya panas, kita akan siapkan bawang merah. Ini aku siapkan sebanyak 12 dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita tambahkan bawang putih sebanyak 6 yang sudah dipotong-potong, dan ada cabai rawit sebanyak 10 yang sudah dipotong-potong, dan tambahkan daun salam dan juga ada laos. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan udang rebonnya. Kita tumis lagi, ini udang rebon. Nanti aromanya harum banget dan rasanya itu jadi gurih. Walaupun nggak pakai penyedap rasa, tetap gurih rasanya. Kalau bumbunya sudah harum, kita akan masukkan tomat. Kemudian kita masukkan pare yang sudah tadi kita remet dengan garam ya. Setelah ini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula merah. Kemudian garam secukupnya. Kalau mau penyedap rasa juga boleh. Ini kalaupun nggak pakai penyedap rasa, rasanya udah gurih banget karena kita pakai udang rebon. Nah, ini kita tambahkan lagi kecambah kedelainya. Kalau misalnya Flavis nggak punya kecambah kedelai kayak gini, jangan pakai kecambah yang kacang hijau ya, nanti rasanya kurang enak. Lebih baik ganti pakai tempe dipotong kecil-kecil. Nah, ini kita tambahkan lagi sedikit air. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti parenya mateng dan togenya juga udah mateng. Kalau misalnya Flavis sambil icip-icip kira-kira kurang apa, misalnya kurang garam, boleh tambahkan garam lagi. Misalnya kurang gula jawa atau gula pasir juga boleh ditambahkan. Nah, ini sudah mateng tumis pare kita hari ini. Sekarang siap kita sajikan. Setelah ini kita akan bikin lauk yang kedua. Kita akan bikin mendoan tahu ya. Biasanya kan kita pakai tape mendoan, tapi kali ini kita akan pakai tahu untuk bikin mendoan. Ini tahunya sudah aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ada kemiri, bawang putih, dan juga ketumbar. Praktis banget pokoknya bumbunya. Kemudian kita akan ulek sampai halus seperti ini. Kalau sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita siapkan wadah dan kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tambahkan air. Di sini airnya aku pakai sebanyak 400 ml. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti semua bahan tercampur rata dan udah nggak ada grindil-grindilnya lagi. Udah halus kayak gini, baru kita akan masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Ini daun bawangnya nanti akan bikin rasanya jadi enak banget dan wangi banget. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita potong-potong. Ini Flavis pakainya tahu yang coklat ya. Kemudian kalau sudah kita balutin dengan tepung, kita sisihkan. Kita siapkan minyak goreng lagi untuk menggoreng. Di sini kita pakainya agak banyak. Kemudian kalau misalnya sudah panas, kita baru masukkan tahunya satu persatu kayak gini.
Kemudian jangan lupa kita balik-balik, diusahakan minyaknya agak banyak ya supaya matangnya lebih rata dan nanti rasanya juga jauh lebih enak. Kita akan balik-balik sampai nanti matang, warnanya sampai cantik kuning kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah matang. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita akan sajikan di meja makan. Ini mendoan tahunya stok banget untuk nanti kita maem pakai tumis pare, atau kalau misalnya Flavis mau juga bisa untuk cemilan sambil minum teh. Nanti kita akan makan pakai cabai rawit kalau mau ya. Nah, hari ini aku mau cocokkan dengan tumis pare. Nah, ini mendoan tahunya sudah jadi, kemudian tumis parenya juga sudah jadi. Ini rasanya enak banget. Ini hari ini kita bikin menu yang sederhana tapi rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang sederhana banget, murah meriah dan rasanya enak banget. Ini akan kita bikin gulai daun singkong ya. Tapi daun singkongnya biasanya kalau kita masak itu kan kita rebus terlebih dahulu ya. Hari ini Fluffy Kasih nggak mau ngerebus daun singkongnya, tapi mau kita tumbuk mentah-mentah. Nah, ini daun singkongnya kita petikin dulu. Setelah dipetik nanti kita akan cuci yang bersih ya. Kemudian setelah dicuci bersih kita akan tumbuk daun singkongnya. Ini nggak usah sekaligus, kita tumbuk sedikit-sedikit biar nggak kebanyakan. Kalau misalnya Flavis nggak punya tumbukan kayak gini juga bisa sih pakai ulekan, cuman pakai ulekannya yang besar supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Dan ini nggak boleh dicoper ya Flavis, jadi benar-benar kita tumbuk atau kita ulek. Nah, ini udah kita tumbuk semuanya, daun singkongnya sudah halus. Sekarang kita akan ambil, kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya, jadi nggak usah direbus Flavis, begitu ditumbuk nanti kita langsung gongsong dengan bumbunya. Ini udah selesai, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini udah komplit banget bumbunya, ada cabai merah keriting, cabai merah besar, kemiri, ada bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian ada kunir, ada jahe, dan di sini aku pakai merica dan juga ketumbar. Nah, ini ada serai, nanti kita geprek, dan lengkuasnya juga kita geprek. Nanti daun salamnya nggak usah dipapain, nanti kita langsung gongsong aja. Nah, ini bumbunya juga akan kita tumbuk ya. Pertama-tama kita akan tumbuk dulu ketumbar dan juga mericanya biar halus ya. Kemudian setelah itu kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya, ada cabai, ada bawang brambang, kunir, dan lain-lain. Kemudian kita akan tumbuk. Nah, kalau misalnya Flavis nggak mau numbuk pakai tumbukan kayak gini, boleh pakai blender ya, ataupun pakai ulekan, nggak apa-apa. Nah, ini kita akan ulek sampai halus. Kemudian kalau sudah halus, di sini aku tambahkan lagi udang rebon. Kemudian kita akan tumbuk lagi. Nah, ini udang rebon fungsinya nanti biar rasanya itu makin sedap banget, walaupun nggak pakai penyedap rasa, rasanya itu udah gurih banget. Nah, ini serehnya, kemudian laosnya kita geprek sekalian di sini. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan wajan, kemudian beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumbuk. Dim dulu ya. Kemudian di sini kita akan gongsong atau kita tumis sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya juga sudah mulai agak kering seperti ini. Baru kita akan masukkan daun singkong yang sudah tadi kita tumbuk. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata ya. Kalau sudah rata, di sini kita akan masukkan santan. Ini santannya santan seger banget tapi jadi nanti rasanya akan jauh lebih enak.
Tapi kalau misalnya Fluffy nggak punya santan seger juga nggak apa-apa, pakai santan instan, nanti tinggal tambahkan air aja. Nah, ini akan kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai gula Jawa, boleh pakai gula pasir, garam secukupnya, kalau pakai penyedap rasa juga boleh, garam secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk. Pertama-tama kita akan masak pakai api besar dulu ya. Kemudian sambil kita tutup, tapi harus ingat jangan sampai bual-bual atau santannya pecah. Jadi kita harus rajin untuk mengaduknya. Nah, ini kan tadi singkongnya itu dalam keadaan mentah, belum mateng, jadinya kita masaknya agak lama. Nah, ini kalau sudah mendidih seperti ini, kita akan kecilkan apinya, kita akan masak dengan sabar sampai nanti daun singkongnya mateng, kemudian kuahnya juga mateng, rasanya udah tanek deh. Kalau misalnya Fluffy kira-kira kurang garam, boleh tambahkan lagi, kurang gula pasir, boleh tambahkan lagi. Nah, ini dia sayur singkong tumbuk kita udah mateng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget, rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Hari ini kita akan bikin sayur dari berigo atau biasa kita sebut juga dengan labu air. Ini tadi beli di pasar, itu besar banget ukurannya. Jadi kita akan pakai separuh aja karena nanti kita akan tambahkan juga bahan-bahan lainnya. Nah, kemudian setelah labunya kita kupas, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita akan potong-potong. Untuk motong-motongnya di sini kita potong agak besar-besar ya, karena labu air ini biasanya dia kalau dimasak agak mimpes. Nah, di sini aku potong-potongnya seperti ini aja, kurang lebih 4 kali 3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan dulu dalam wadah atau kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan-bahan tambahannya. Di sini sudah aku potong-potong ya, ada jagung sebanyak 2. Jagungnya jagung manis. Kemudian di sini kita pakai ada wortel, kemudian ada cabai hijau yang sudah diiris, dan juga ada buncis yang sudah diiris juga. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Di sini kita pakai ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah. Kemudian di sini kita pakai juga ada kunir dan juga ketumbar. Setelah ini bumbunya akan kita haluskan. Fluffy bisa menghaluskan dan menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun pakai blender juga boleh. Kemudian kalau sudah halus, kita akan langsung memasaknya ya. Kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku menggunakan wajan atau wokpan, ini aku pakai dari Rayvan. Ini selain cantik banget, anti lengket, harganya juga hemat banget. Nanti Fluffy kalau mau beli linknya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak. Setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, di sini untuk spatulanya aku juga pakai spatula mereknya Viera, sama tokonya dengan wajan yang aku pakai hari ini. Nah, setelah bumbunya harum, kita tambahkan lagi laos dan juga daun salam ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti bumbunya harum banget. Setelah itu baru kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan air. Setelah air masuk, di sini kita langsung aja siapkan bumbu lainnya. Ada gula merah, boleh pakai gula pasir. Tambahkan sedikit garam, penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi. Walaupun nggak pakai penyedap rasa pun rasanya udah gurih dan enak banget. Kemudian kita akan masak jagungnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita baru tambahkan santan. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya mateng. Kemudian kalau sudah mateng, baru kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi kan ada wortel. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah mateng,
baru kita akan masukkan sayuran yang lainnya. Di sini kita masukkan labunya dan juga buncisnya. Kenapa di bagian akhir masukin labunya? Karena labunya itu cepet banget empuknya, dan buncis dan juga cabai hijaunya juga cepet banget empuknya. Jadi kita masukin saat-saat terakhir aja setelah jagung dan juga wortelnya matang. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan sampai mendidih dan dirasa cukup matang sayurannya. Untuk tingkat kematangannya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis. Mau masih agak krius-krius boleh, mau lebih lembek lagi juga boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau aku lebih suka yang masih krius-krius sayurannya seperti ini. Ini sudah mateng, sayuran juga masih seger banget. Ini rasanya enak banget, walaupun pakai santan rasanya itu tuh seger gitu, nggak enak. Ini dia hasilnya masakan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep martabak jagung. Wis jan enak tenan niki. Apalagi di tempat Flavikasi kalau sore tuh sukanya hujan. Nah, ini cocok banget untuk ngemil di sore hari. Pertama-tama siapkan jagung manis, kemudian kita serut. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai kubis. Ini juga favoritnya Flavikasi banget. Pokoknya kalau udah ngomongin kubis tuh nggak ada yang lain rasanya. Kemudian di sini kita akan siapkan juga bahan lainnya. Aku pakai wortel. Ini wortelnya kita potong-potong kecil-kecil seperti korek api ya. Kemudian kita akan bikin untuk bahan atau bumbu tumisannya. Jadi semua bahan tadi itu akan kita tumis. Nah, ini bumbu untuk tumisnya kita pakai yang simple aja. Cuman ada bawang, brambang. Ini cukup kita potong tipis-tipis. Kalaupun nggak mau dipotong, diulek juga nggak apa-apa. Rasanya sama-sama enak. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Kemudian ini telurnya akan kita kocok sampai nanti rata seperti ini. Kalau sudah, kita akan langsung siapkan wajan, kita beri minyak, nggak usah banyak-banyak, langsung kita akan masukin telurnya. Kemudian kita akan orak-arik dan kita akan masak sampai nanti telurnya matang, tapi cukup sebatas matang aja, jangan sampai nanti warnanya kecoklatan ya, nanti jadi nggak cantik. Seperti ini aja Flavis. Ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian ini wajannya kita tambahin minyak lagi, kita gongsong bawang dan juga brambangnya, biarkan nanti sampai aromanya harum dan juga layu. Kemudian setelah ini kita akan langsung cemplungin semua bahan-bahan tadi jadi satu, mulai ada jagung, kubis dan juga ada wortelnya. Kemudian kita cemplungin telurnya, tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti semua bahan mateng dan rasanya enak banget. Dan kita akan taruh dulu dalam wadah, biarkan dingin. Kalau misalnya sudah dingin, nanti kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Kita di sini siapkan untuk bahan membungkusnya. Aku pakai kulit lumpia. Ini aku beli yang sudah jadi kayak gini. Kalau misalnya Flavis mau bikin kulit lumpia sendiri di rumah, itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan perekat lumpianya supaya nanti pada saat digoreng tuh nggak buyar gitu. Ini cukup pakai terigu dan air aja Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan satu lembar lumpianya. Kemudian kita isi dengan sayuran yang sudah tadi kita tumis dan sudah dingin ya. Kemudian ini bagian pinggir-pinggirnya kita akan rekatkan pakai adonan tadi supaya nanti pada saat digoreng itu nggak buyar. Nah, caranya simpel banget kan. Nah, ini nanti bisa diulangi lagi sampai nanti adonannya habis. Caranya juga sama seperti tadi. Cukup kita lipat, kemudian pinggirnya kita lem pakai adonan tepung tadi. Kalau semua sudah dibentuk seperti ini, kemudian kita langsung goreng. Nah, diusahakan gorengnya itu minyaknya yang banyak Flavis. Kemudian setelah ini jangan lupa dibolak-balik sampai nanti warnanya kuning keemasan. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng. Ini langsung aja kita sajikan di meja makan mumpung masih anget banget. Ini enak banget untuk kita nyemil di sore hari. Terus kita minumnya teh ataupun kopi. Ini rasanya gurih, terus ada manis-manisnya kepiye ya, karena kita pakai jagung manis. Apalagi kita nanti mau nyeplus pakai cabai rawit, wis jar enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal rebus. Nanti kita kasih terasi. Wis jan, rasanya enak tenan. Ini kita rebus terlebih dahulu cabai merah rawit, cabai hijau rawit, dan juga bawang putih. Nggak perlu pakai brambang ya, cukup bawang putih aja. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Sebelumnya kita akan tambahkan lagi. Di sini ada gula merah. Terasinya nggak boleh ketinggalan. Terasinya sudah aku bakar tadi ya, biar aromanya jauh lebih harum lagi. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya kalau misalnya untuk cocok sambal kayak gini pakainya micin ya. Tapi ya itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah, sukanya mau penyedap rasa yang model apa gitu. Kemudian kalau misalnya sudah halus di sini supaya nanti rasanya bukan cuman pedes, gurih tapi juga seger banget. Di sini mau aku tambahkan air asam jawa Flavis. Jadi asam jawa kita rendam dengan air sebentar, kemudian becek-becek, setelah ini saring dan kita pakai airnya. Jadi nanti biar sambalnya bener-bener rasanya itu seger tenan. Kalau sudah halus, sudah cantik banget kayak gini, ini kita sisihkan. Nah ini mau aku pakai gorengan tempe dan tahu Flavis. Ini sudah aku siapkan tahu dan juga tempe. Ini tadi sudah aku bumbuin. Bumbunya itu cuman garam aja, tapi kalau misalnya Flavis mau tambahkan bawang putih sama ketumbar itu juga boleh banget, sesuaikan aja dengan selernya Flavis di rumah. Nah sambal ini juga enak banget, bukan cuma dimaem pakai tempe dan tahu goreng Flavis, tapi juga enak banget kita maem misalnya mau pakai ayam goreng, ikan goreng, ataupun ayam bakar, ikan bakar, tempe tahu goreng. Pokoknya aneka bakaran, aneka goreng-gorengan, aneka kluban-klubanan cocok banget untuk dimaem pakai sambal yang tadi kita buat. Selain sambal yang sudah tadi kita bikin Flavis, aku juga punya banyak banget resep sambal, mulai dari sambal mentah, sambal mateng, sambal goreng, sambal matah, sambal mangga, itu semua udah pernah aku bikin. Nanti kalau misalnya Flavis pengen coba, Flavis bisa cek aja di berandanya Flavi Kasih, atau nanti di deskripsi aku juga taruh linknya, nanti Flavis bisa cek aja, siapa tahu nanti Flavis pengen coba juga. Ini tahu tempenya sudah mateng. Ini senajan bumbunya cuman garam aja tapi rasanya enak tenan Flavis. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini tempe tahunya sudah jadi, sambalnya juga sudah jadi. Kemudian ini nanti aku mau pakai lalapan mentah-mentahan. Di sini aku mau pakai lencak dan juga kemangi. Flavis bisa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai lalapan model apa terserah Flavis. Yang penting jangan lupa nasinya yang anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan asin peda. Wis jan, rasanya enak tenan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ikan asin pedanya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Pokoknya tambah enak lagi. Ini jagungnya kita akan peret. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan tepung untuk membalut atau memblebet ikan asinnya. Jadi nanti kita nggak goreng sereng gitu aja, tapi nanti kita blebet pakai tepung terigu dan juga tambahin tepung tapioka, boleh juga pakai tepung maizena. Kemudian beri air, kita akan aduk rata sampai nanti kita dapatin tekstur yang halus kayak gini. Nah ini sudah jadi. Kemudian kita blebet ikan asinnya. Caranya kayak gini, gampang banget. Kemudian kita langsung cemplungin ke minyak yang panas, dan ini kita langsung goreng sereng semuanya. Biasanya kan kalau aku masak ikan asin itu langsung tak goreng sereng gitu aja ya, tapi hari ini kita pakai blebetan tepung tadi. Jangan lupa nanti kita bolak-balik sampai nanti mateng. Teksturnya itu kurang lebih kuning kecoklatan dan sudah agak kering, itu tandanya sudah mateng. Nah kurang lebih seperti ini Flavis. Ya sudah mateng. Ini baru digoreng gini aja aromanya itu udah harum banget. Apalagi nanti kita masak pakai bumbu-bumbu yang tentunya enak banget. Ini minyaknya nggak usah dibuang semua Flavis, kita pakai sedikit untuk numis bawang, brambang. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan masukkan bahan lainnya. Ada daun salam, laos, dan juga ada cabai hijau dan juga cabai merah. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh juga tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya.
Ini akan kita aduk-aduk sampai nanti wangi. Baru setelah ini kita akan masukkan jagung manis yang sudah tadi kita pret. Kemudian kita akan aduk-aduk. Di sini Flavis bisa tambahkan lagi penyedap rasa ataupun gula pasir. Kalau mau tambahkan garam tuh sedikit aja, karena nanti ikan asinnya itu udah asin, jadi ininya garamnya sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan pete dan juga tomat. Kemudian kita aduk-aduk lagi, masaknya udah nggak usah lama-lama. Nah seperti ini aja Flavis, ini udah mateng, rasanya tuh enak banget. Kemudian kita akan langsung sajikan aja di meja makan. Nah cara notoknya gini Flavis, kita akan siapkan piring, kemudian kita akan taruh bagian bawah tumisan jagung manisnya tadi, kemudian kita akan toto ikan asinnya di atas tumisan jagung ini. Ini udah siap kita maem pakai nasi yang masih hangat, yang masih kemebul. Apalagi kalau di tempat Flavi Kasih itu ada namanya nasi tiwul, itu juga kalau dimaem pakai lauk ini rasanya wis jan enak banget. Pokoknya kalau bikin lauk seperti ini begitu mateng harus langsung dimaem ya. Jadi kalau misalnya udah dingin nanti rasanya nggak enak lagi Flavi. Jadi begitu mateng harus langsung kita maem. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari sawi putih. Ini rasanya enak banget. Ini cocok banget untuk Flavis yang nggak suka pedes, karena resep hari ini nggak pakai cabai sama sekali dan nggak pakai merica sama sekali. Jadi cocok untuk Flavis yang kemarin itu suka minta, Mbak Kasih kalau bikin tumisan jangan semua pakai cabai dong. Aku juga mau yang nggak pakai cabai karena keluarga aku nggak suka pedes. Nah hari ini aku bikin yang nggak pedes sama sekali. Tadi selain sawi putih, di sini juga kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu coklat. Kalau nggak ada tahu coklat ya wis nggak apa-apa, pakai tahu putih ataupun tahu kuning, nggak masalah, rasanya sama-sama enak. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Di sini kita siapkan bawang putih. Bawang putihnya kita potong tipis-tipis, boleh cincang. Kalau mau cincang juga nggak apa-apa, sasae Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan juga bumbu lainnya. Di sini aku pakai brambang ataupun yang biasa kita sebut bawang merah. Kalau misalnya Flavis nggak punya brambang kayak gini, bisa juga pakai bawang bombay. Itu juga nanti rasanya sama-sama enak. Pokoknya masakan kali ini simple, praktis, mung cemplang-cemplung sreng mateng tapi rasanya koyo enak tenan. Jangan lupa kita tambahkan juga tomat nih supaya nanti lebih seger. Terus daun salamnya biar makin wangi ya. Kemudian siapkan wajan, beri minyak, kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya sampai nanti layu dan aromanya harum banget. Kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan cemplungin tahunya. Dan ini daun salamnya tadi lupa Flavis, harusnya tadi bareng sama bawang brambangnya, tapi ya wis nggak apa-apa, kita cemplungin sekarang aja. Kemudian kita aduk rata. Setelah ini kita akan diamkan beberapa saat. Baru setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, ini biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru kita akan masukkan sawinya. Nah kalau masak sawi kayak gini aku maunya pada saat malam tuh masih krius-krius Flavis. Jadi masaknya itu nggak usah lama-lama, sebentar aja udah mateng. Nah di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya. Aku pakai gula, penyedap rasa, garam. Nah biar lebih gurih lagi aku pakai saus tiram. Kemudian kita aduk rata. Nah kalau misalnya kira-kira sudah hampir mau diangkat, baru kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar biar nanti pada saat kita maem, sayuran dan tomatnya masih krius-krius banget. Hasilnya seperti ini Flavis, tumisan sawi putih dan juga tahunya hari ini. Ini rasanya enak banget, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Nanti Flavis bisa tambahkan lagi, misalnya kalau mau telur dadar, ayam goreng atau ikan goreng. Wis cocok banget, yang penting nasinya itu masih anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi goreng. Ini nasi gorengnya rada spesial ya, karena nanti kita akan siapkan bahan-bahan isiannya. Ada pete, kemudian ada bakso, kemudian kita juga pakai sosis, dan kita juga pakai sayur-sayurannya nih. Ada kubis dan juga ada sawi hijau, nggak boleh ketinggalan kita pakai telur juga.
Sekarang kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Nih tuh bumbu halusnya. Di sini aku pakainya ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan juga ada udang. Ini aku bikinnya banyak karena nanti separuh mau aku bikin untuk nasi goreng dan separuhnya lagi mau aku bikin mie goreng. Nanti kalau misalnya resep mie gorengnya sudah tayang, nanti aku taruh di deskripsi box ya. Nah ini kalau misalnya sudah matang, ini kita akan angkat, kemudian ini kita akan haluskan. Haluskannya boleh pakai blender, boleh juga pakai ulekan. Nah hari ini aku pakai blender aja yang praktis. Kemudian ini supaya nanti blendernya nggak seret, aku mau tambahkan lagi minyak yang tadi bekas goreng bumbunya. Kemudian setelah ini kita akan tutup dan kita akan haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan sisakan nanti separuh untuk bikin mie gorengnya ya. Jadi kita hanya pakai separuh untuk bikin nasi gorengnya. Nah, siapkan wajan, kemudian kita akan cepluk telurnya, kemudian kita orak-arik. Kalau misalnya sudah matang, ini boleh diangkat. Kalau misalnya plastik wajannya lebar, juga boleh disisihkan seperti ini. Kemudian kita akan ambil bumbunya. Nah kita akan gongsong lagi bumbunya sampai nanti harum banget. Walaupun sebenarnya ini sudah matang, tetap harus kita gongsong lagi biar aromanya makin harum lagi. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bakso dan juga sosisnya. Kemudian di sini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini kita akan cemplungin lagi bahan-bahan lainnya. Tadi kan kita pakai sayuran, ada kubis dan juga ada sawi. Peteknya boleh dimasukin sekarang ataupun nanti pada saat hampir diangkat, ini juga boleh banget. Ini kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan masukkan nasinya. Nah nasinya ini penting banget, tapi jadi apapun nasi goreng jenisnya, yang penting pakainya jenis yang perak, itu nanti yang bikin nasi gorengnya jadi enak. Kemudian ini akan kita aduk-aduk. Ini kalau bisa apinya rada besar ya. Kemudian setelah ini tambahkan lagi kecap manis. Nah di sini aku pakai kecap manisnya yang nggak terlalu pekat, jadi warnanya nanti nggak terlalu coklat. Tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semuanya tercampur rata. Nah aku suka banget kalau makan nasi goreng itu, gorengnya itu agak lama, jadi kayak ada bau sangit-sangitnya. Itu nanti yang bikin nasi gorengnya jadi enak banget, apalagi ada aroma peteknya, wis dan enak banget. Nah seperti ini aja praktis, ini sudah mateng, aromanya harum banget. Sekarang tinggal kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini nanti kita pakai emping boleh, acar boleh, kerupuk boleh, taburin berambang goreng juga, nanti aromanya makin harum lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.